Belakangan ini, banyak artis atau pejabat yang suka pamer gaya hidup mewah. Namun, ternyata dari hasil korupsi. Di media-media sosial, mereka biasanya memamerkan barang-barang branded, traveling keliling dunia, koleksi kendaraan mewah, dan sebagainya. Gaya hidup flexing yang ditampilkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Walaupun dari hasil kejahatan korupsi, mereka merasa tidak bersalah dan mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan dari kemewahan gaya hidup yang mereka pertontonkan. Gaya hidup demikian bisa dikatakan sebagai gaya hidup hedonisme. Kata hedonisme berasal dari bahasa Yunani yaitu hedon, yang berarti kesenangan. Hedonisme adalah pandangan hidup atau ideologi seorang yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan dalam bentuk materi adalah tujuan utama hidupnya. Hedonisme memiliki akar filosofis sejak era filsafat Yunani kuno, yaitu Plato dan Sokrates. Pada saat itu, hedonisme sebenarnya bukanlah pandangan hidup atau ideologi yang didasarkan pada kehidupan dengan kesenangan atau kenikmatan yang tidak terkendali, melainkan kesenangan moderat dan rasa hormat terhadap orang lain. Namun dalam perkembangannya, istilah hedonisme menjadi memiliki konotasi negatif, yaitu menjalani hidup dengan berfoya-foya untuk mencapai puncak kesenangan dan kenikmatan sambil menghindari atau menghilangkan rasa sakit. Sebenarnya adalah insting manusia yang alami untuk mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Namun jika pencarian kesenangan ini dalam kadar berlebihan dan rasa sakit yang dihindarkan menjadi ketakutan terbesar dalam hidup, ini bisa dikatakan sebagai gaya hidup hedonisme. Misalnya, ada orang yang ingin menghindari atau menghilangkan rasa sakit atau kesepiannya dengan mentraktir teman-temannya di restoran mewah, membelanjakan mereka barang-barang branded, mengajak jalan-jalan, atau perilaku boros lainnya. Hal ini dilakukan demi menjaga teman-temannya ada untuk dirinya dan mencari penerimaan atau validasi. Hal ini diperparah jika uang yang digunakan untuk bersenang-senang berasal dari pinjaman yang membengkak atau hasil kejahatan yang merugikan orang lain. Para kaum hedonis sepertinya hanya memikirkan kesenangan dan kenikmatan semata-mata, dan itulah yang menjadi tujuan hidupnya. Walaupun sebenarnya mereka berusaha keras untuk menghindari rasa sakit, tetapi kaum hedonis sebenarnya sedang menuju atau mendekati rasa sakit itu sendiri. Sumber dana perilaku hedonis biasanya didapat dari penggunaan kartu kredit, pinjaman, atau hasil kejahatan. Hal-hal ini tidak akan lepas dari jerat hukum dan harus dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Tidak heran, belakangan ini banyak kaum hedonis yang mulai terkuak kebenaran sumber dana mereka dan harus berurusan dengan hukum. Jika mengacu pada definisi hedonisme pada era filsafat Yunani kuno, hedonisme bisa membantu kita untuk menikmati hidup dengan bijaksana. Hedonisme versi Epikuros misalnya menekankan kehidupan yang sederhana dan harmonis tanpa mengejar kekayaan atau kemuliaan. Memaksimalkan kesenangan tidak dalam konteks berfoya-foya atau berlebihan, melainkan dalam perenungan. Dengan kata lain, hedonisme klasik sebenarnya bisa menolong kita untuk mengelola stres, bukan menjauhkan apalagi menghindari. Ingin belajar worldview lainnya dengan mudah? Nantikan konten-konten kami berikutnya hanya di Lensa Hidup.